balik lagi di Muda Podcast. Agak seret ya kita. Iya, EKE Podcast mulai dari kita. Yeay, ada Jody Hendrarto dan juga Miranti Wulandari yang hari ini kita sedang kedatangan seorang tamu. Tapi kalau misalnya kita bisa flashback setahun ke belakang ya. Iya, 2020 di bulan Februari itu kita masih belum lockdown. Belum. Semuanya masih dengan kehidupan yang normal. Benar, ya kan? Januari, Februari itu masih berasa 2020 Maret awal masih lah. Maret Sampai awal ya. Maret akhir itu baru kita berubah total hidupnya ya dengan Iya, kebiasaan benar. yang baru. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi di bulan Februari itu kan ada hari Kanker Anak Internasional. Oh, kirain Dan mau ngomong Hari Valentine's loh. Betul. Tapi bukan itu konteks kita hari ini Miranti. Bukan. Iya, tapi yang jelas itu kita sempat ngadain dan berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Masih inget gak lu? Masih di Ya. rumah sakit yang di Lebak Bulus. Iya, betul. Nah, apa nama rumah sakitnya ayo? Pada Maya, ada suaranya nih. Maya pada benar. Itu kita Betul. berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia, membuat acara seru-seruan ketemu langsung sama anak-anak yang terkena cancer gitu Iya. kan. Dan sayang sekali hari ini di tahun ini kita tidak bisa Ketemu melaksanakan lagi sama adik-adik yang ada di sana. betul, tidak bisa menyelenggarakan acara serupa tapi kita datengin aja deh ya teman-teman YKAI, lebih tepatnya teman YKAI karena cuma satu orang. Ada Mas Odi, hai. Halo. Ya. Mas Odi ini Halo. sebagai ini ya Mas, wakil ketua ya? Ya, Wakil betul. ketua Wakil dari ketua. Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ya. Wih. Gimana Mas kabarnya Mas? Ya, baik. Salam sehat buat semuanya. Buat sahabat mulai dari kita. Ya, terima kasih buat support yang diberikan buat anak-anak dengan kanker. Ya. Pastinya juga bersama dengan Jody dan Miranti. Thank you sudah undang Yayasan Iya, Kanker sama-sama. Indonesia. Karena Ya. walaupun sekarang ini dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu, tapi kita tidak patah semangat untuk memberikan informasi seputar Betul. cancer, apalagi yang diidap sama anak-anak ya. Tapi mau nanya dulu dong adik-adik yang tergabung maksudnya di dalam YKI gimana kabarnya, sehat-sehat semua? Ya, Kondisinya gimana nih? anak-anak Apalagi yang pandemik gini ya, kan. anak-anak ya dengan kanker kita sebut itu anak-anak hebat ya. Anak-anak hebat, betul. Iya, kita udah ketemu setahun yang lalu ya. Setahun yang Yes. lalu kita ketemu. Sesungguhnya ya keadaan mereka tetap masih sama ya. Semangat mereka masih sama. Dalam keadaan seperti sekarang ini mereka lebih lebih protek ini Oke. ditingkatkan, protek diri Ya. mereka ditingkatkan. Jadi supaya mereka tetap menjaga kesehatan. Semuanya tetap dalam keadaan baik, mereka tetap semangat menjalani hidup seperti biasa. Baik. Salut, masih semangat. Dan sekali lagi mungkin buat adik-adik yang lagi dengerin juga nanti podcastnya. Yang penting kita tetap memberikan semangat yang luar biasa kok dari sini walaupun kita tahun ini tidak bisa bertemu. Benar, penyakitnya harus dilawan, tetap harus bahagia. Karena kan salah satu ciri-ciri orang sehat itu kita harus bahagia. Betul. Harus dibawa tertawa dan kita harus maksudnya jangan nyerah sama penyakitnya gitu ya. Iya. Tapi yang jelas Mas, sebelum kita obrolin tentang kanker anak itu sendiri lebih lanjut, Yap. sebenarnya ini buat teman kita yang belum tahu kalau ternyata kita juga udah pernah berkolaborasi di setahun sebelumnya. Ya. YKAI ini sebenarnya dibentuknya tuh dari tahun berapa dan kenapa akhirnya YKAI ini dibentuk? Benar. Oke, jadi ini selalu pertanyaan yang sering ditanyakan. Iya. Ya. Jadi pasti punya sejarah gitu ya. Jadi sesungguhnya sudah dimulai sebelum jadi Yayasan Kanker Anak Indonesia di tahun 2004 itu seperti Jody dan Miranti ini sahabat, ini kita ada gerakan kepedulian terhadap sesama. Ya. Nah tapi pada saat itu belum fokus kepada anak-anak dengan cancer. Nah di tahun 2010, nah kita mulai dapat visi dan misi kita memang hanya untuk anak-anak dengan cancer ya. Fokusnya ke anak-anak. Ya. Nah di tahun 2010 melalui Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Oke. Nah berjalan sampai di tahun 2018 kemudian namanya berganti menjadi Yayasan Kanker Anak Indonesia. Karena memang semuanya itu fokus kepada anak dengan kanker yang ada di Indonesia. Wow. Oke. Berarti udah berjalan Lumayan loh kalau dari awal terbentuknya. Iya sih udah Ya. belasan tahun Udah ya. belasan tahun. Iya benar sekali. Dan Gitu. Mas Odi untuk Ya. treatmentnya sendiri ke anak-anak penderita kanker
ini sebenarnya semuanya itu sama atau berbeda berdasarkan dari jenis kansernya sendiri? Nah, pastinya treatmentnya itu ada perbedaan ya. Jadi sesuai ya tepat sekali itu sesuai dengan kondisi anak tersebut dan jenis kanker yang menyerang, yang ada di dalam tubuh anak tersebut. Semuanya pasti ada perbedaan dan skalanya juga menentukan. Jadi ketika anaknya masih di dalam kondisi yang stadiumnya masih dini, nah itu juga berbeda dengan anak-anak yang memang Stadium tinggi gitu stadiumnya sudah lanjut. Oke. Berarti berdasarkan kayak misalkan jenis, tapi kalau gini, kalau dari berbagai macam jenis kanker yang ada di kehidupan kita gitu lah ya. Yang paling banyak diderita sama anak-anak Indonesia itu kanker apa? Yang paling banyak kalau data yang ada di Yayasan Kanker Anak Indonesia masih didominasi sama leukemia. Leukemia itu darah ya? Iya, kanker darah. Kanker darah, betul sekali. Itu triggernya awalnya karena apa sih biasanya, Mas? Kalau dokter menyimpulkan bahwa kanker itu tuh ada banyak faktor sebenarnya. Nah, triggernya itu juga ada macam-macam. Jadi bibitnya memang sudah ada. Jadi triggernya bisa karena juga genetik ya, bisa juga karena pola hidup, makanan dan lain sebagainya. Jadi tapi kan ini kan lucunya jatuhnya kepada anak-anak gitu ya. Jadi masih ada banyak banyak faktor juga yang bisa mengakibatkan kondisi anak pada kanker itu terjadi. Tapi bisa gak sih Mas kayak misalkan tadi kan sempat menyinggung soal genetik gitu. Tapi misalkan kalau seandainya nih anak-anak itu kan kalau misalnya dibilang makan sembarangan mungkin nggak sembarangan banget kali ya. Karena kan masih sangat diawasi sama orang tuanya gitu ibaratnya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah mungkin ini menurut pengetahuan Mas Odi aja ya, apakah mungkin kalau dari ibu yang hamil terus ternyata ibu hamil itu tidak menjaga makanannya dengan baik, akhirnya bisa berdampak ke anaknya ke makanan itu, maksudnya makanan yang dimakan sama ibu hamil itu bisa berdampak ke anaknya, akhirnya anaknya bisa kena kanker dan lain sebagainya. Itu bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya pertanyaan yang sudah mengarah ke medis, lebih tepatnya dokter yang bisa jelasin ya. Tapi dari apa yang terjadi yang kita lihat dengan testimoni dari anak-anak, kenapa kita kan juga suka tanya gitu penyebab awal, pencetus awal. Jadi hampir rata-rata tuh banyak yang nggak tahu gitu bahwa dia mengidap tubuhnya ada kanker di dalamnya. Nah, bahwa pertanyaannya bahwa apakah konsumsi waktu anak-anak ini masih ada di dalam konsumsi ibunya pasti ya. Ketika bisa nggak menyebabkan. Nah, nggak bisa dipastiin juga, bisa iya bisa enggak. Jadi karena juga memang pola makan juga itu tuh bisa memicu. Jadi memicu keberadaan sel kanker yang ada dalam tubuh. Pola makan, gaya hidup dan lain sebagainya. Dengerin John. Ya, ini kan dengan kita pakai headphone yang kita dengerin maksudnya apa? Makanya mulai dari kita untuk membiasakan hidup sehat. Betul, setuju sekali. Oh iya, Mas. Kalau dari yang kemarin kan kita sempat setahun yang lalu ada ketemu adik-adik dari berbagai macam usia juga. Nah, mungkin buat teman kita juga yang belum tahu, ini yang ada di Yayasan Kanker Anak Indonesia ini range-nya dari umuran berapa aja sih, Mas? Karena kita Yayasan Kanker Anak Indonesia, kita juga mesti punya patokan range anak yang ditentukan oleh pemerintah atau WHO paling enggak ya, secara dunia dari umur 0 sampai 18 tahun. Nah, kita masih bisa bantuin. Dan memang anak-anak yang ada di dalam yang lingkup YKKI yang bantu anak-anak di angka segitu umurnya. 0 sampai 18 tahun. Nah, mungkin perlu juga saya jelasin karena fokusnya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kami ini yayasan sosial non-profit dan bukan satu-satunya juga yayasan sosial yang membantu anak-anak dengan kanker. Pasti juga ada yang lain, teman-teman kita penggerak, pemerhati juga kesehatan khusus buat anak-anak dengan kanker juga ada. Nah, cuma mungkin visinya bisa berbeda. Jadi kalau kita lebih fokus kepada
membantu anak-anak dengan kanker untuk fasilitasi obat-obatan khususnya dari keluarga yang prasejahtera. Oke. Nah, yang kedua, kita terus menggalang juga pemerhati para donatur, masyarakat khususnya juga untuk juga gandengan tangan bantuin mereka dengan program transportasi kita. Oke. Ya, transportasi antar jemput gratis. Yeah. Saat sekarang kita sudah ada 4 kendaraan yang setiap hari beroperasi. Juga ada satu di sana, ada satu ambulans. Jadi kita pick up mereka se-Jabodetabek. Dari pagi-pagi sekali driver kita sudah kita namakan petugas penjemputan gitu ya. Jadi sudah ambil mereka dari rumah, nah bawa mereka sampai di rumah sakit. Nah sampai selesai mereka berobat, mau kemo, nah sore atau malam hari dibawa pulang. Oke. Dan ini sangat baik buat mereka karena apalagi dalam keadaan sekarang ya. Iya, jadi protap pandemi gini. kesehatan mesti berlaku, mereka harus steril dan mereka harus sehat. Iya. Bukan hanya mereka, orang tua dan juga kendaraan pastinya ya. Kalau mereka naik kendaraan umum kan bisa bayangin Iya. dalam keadaan sekarang mereka harus menjaga imun. Betul. Mereka harus nggak boleh tercemar dengan virus apapun. Ya ibaratnya kita aja yang sehat aja masih bisa terpapar dengan virus, apalagi Ya. teman-teman Yang yang harus ada sakitnya Ekstra. gitu ya. Nah, mungkin salah satu program yang juga sangat masif kita dorong adalah parental support. Nah, kemarin kan kita berkolaborasi sama Mulai Dari Kita. Iya. Salah Betul. satu yang kita juga ingin sampaikan adalah bagaimana masyarakat ini lebih banyak mengetahui mengenai kanker pada anak di Indonesia. Iya. Jadi ada di sana kita ada kasih seminar. Iya. Nah, ada psikolog-psikolog yang bisa bantu, bukan hanya anak-anak tapi Iya. juga orang tua. Iya. Jadi ini parental support dan membutuhkan banyak sekali partisipasi Nah, masyarakat. kalau ngomongin parental support kan pasti punya tantangan sendiri nih untuk para orang tua atau mungkin para dewasa di luar sana Ya. yang punya misalkan keponakannya ternyata Kerabatnya ada kerabatnya atau apanya ataupun atau bahkan anaknya sendiri. anaknya gitu. sendiri gitu. Nah, ini challenge apa nih yang challenge terbesar apakah yang memang harus orang tua siapkan apalagi Oke. buat orang tua Kayak- yang kayak- baru nih Mas. Kayak langkah pertama yang harus dilakukan, karena pasti untuk orang tua ataupun kerabat yang mengetahui anaknya atau ponakannya terkena kanker, pasti yang pertama dilakukan adalah panik. Ya, Kaget, panik, bingung. bingung. ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, sahabat Mulai Dari Kita. Jadi kalau kita juga bisa mungkin ada di sekitar kita ya, entah itu keluarga, sahabat kita yang ada dalam kondisi seperti ini, Ya. anak mereka mungkin ada kansernya. Nah benar, kita memang jangan sampai juga panik berlebihan. Ya. Jadi kalau panik berlebihan kita nggak punya pikiran yang jernih, kita mesti ngapain nih? Nah, atau terlalu terburu-buru lakukan pengobatan yang tidak sesuai dengan Jenis kansernya dengan atau- saran dari dokter gitu. Ya. Nah, sekarang banyak orang lakukan pengobatan yang tidak ada unsur medisnya. Ya, alternatif atau Alternatif. yang lain. Nah, ini yang juga kami sarankan, makanya ada beberapa program juga di Yayasan Kanker Anak Indonesia bicara mengenai bagaimana kita mengetahui lebih dini kanker pada anak. Oke. Jadi dokter yang menjelaskan dan bagaimana kita mau treat mereka kalau toh akhirnya ada ini yang kanker. Nah, di beberapa tahun yang lalu kanker ini jadi momok yang menakutkan. Nah, tetapi kita sudah mulai seperti ya sekarang ya, situasi sekarang virus corona lah ya. Awal-awal pasti sangat menakutkan. Ya. Tapi bagaimanapun akhirnya kita mesti mengerti dan kita mesti punya antisipasi. Bukan bersahabat ya. Jadi kita mesti tahu bahwa kapan juga kondisi kanker itu bisa menyerang siapa aja. Jadi bagaimana kita antisipasi gitu. Dan cepat atau lambatnya pertumbuhan kanker di badan kita itu juga tergantung dari kondisi badan kita sendiri ya. Ya, Maksudnya kan artinya apakah kita pada saat itu dalam kondisi yang baik-baik aja Fit atau atau justru gimana? ada Ngedrop mungkin. ngedrop dan lain sebagainya yang justru mungkin akan memperburuk gitu. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan lingkungan sekitar kita yang tidak suportif, lingkungan sekitar kita yang panikan, yang otomatis juga membuat kita jadi drop gitu loh. jadi pengobatan yang kita lakukan buat anak-anak ya. Jadi selain pengobatan secara medis, ya kedokteran dia harus minum obat. Nah, tepat sekali gitu. Jadi bahwa selain itu juga ada supporting yang harus kita berikan. Iya. Jadi mereka juga mental mereka juga harus benar-benar sehat. Stabil juga iya Dan benar. mereka
ya harus siap gitu. Khususnya orang tua ya. Kalau anak-anak yang sampai saat ini kita lihat, kalau anak-anak mereka tetap anak-anak, mereka punya dunia, mereka bermain, masih seneng main gitu ya. Jadi yang seperti itu, yang orang tua perlu juga diedukasi. Iya. Mental orang tua ini harus lebih 2 kali lipatnya lagi karena kan untuk support si anaknya juga. Betul. Dan ya kalaupun seandainya ada teman kita yang sekarang ini lagi merasakan apa yang tadi kita ceritakan gitu ya, baik dari saudaranya, kerabatnya dan lain sebagainya, cancer itu bisa sembuh. Ya, cancer itu bisa sembuh karena juga ada cerita dari salah satu anak sempat di EKI juga, terus dapat beasiswa. Ya, yang dapat beasiswa itu gimana ceritanya, Mas Odi? Jadi ini ada banyak sekali sebenarnya ya testimoni. Nah, saya kebetulan pas diingat yang beasiswa kemarin saya baru dapat sesuatu kabar yang sangat sangat menggembirakan ya. Khususnya bagi anak-anak yang sekarang ini lagi juga berjuang dengan cancer, juga para pemerhati gitu ya, bahwa anak-anak cancer yang mengidap cancer ini mereka bukan anak-anak yang nggak punya harapan. Ya mereka itu juga anak-anak yang makanya tagline kami adalah bagaimana kita mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Setiap anak dengan kanker berhak mendapatkan pengobatan yang layak. Dan tentunya setiap anak dengan kanker berhak juga memperoleh masa depan yang baik. Nah kemarin ada salah satu anak kita namanya Edward gitu ya. Dia itu tuh jadi ceritanya ya, saya mesti cerita bahwa orang tuanya, keluarganya nggak pernah tahu bahwa dia itu ada cancer. Sampai di satu saat dia lagi bermain bola, tiba-tiba dia merasakan bahwa kayaknya gara-gara main bola gara-gara temennya, terus dia merasa tangannya ini sakit. Tangannya sakit, terjadi pembengkakan. Awal-awalnya orang tuanya protes tuh, sampai ke sekolah kalau nggak salah, sampai ke temennya yang ini ya, yang bermain yang main sama bareng. Edward. Nah, akhir-akhirnya waktu dicek dokter, nggak tahu ternyata itu tuh dia mengidap cancer tulang pada saat itu. Kalau nggak salah tulang ya, sehingga dia itu harus amputasi tangannya. Bukan hanya tangannya, sampai ke bahunya. Nah ini kan suatu proses yang nggak mudah. Jadi anaknya bertumbuh ketika dia itu tuh apalagi sudah mulai masuk remaja gitu ya. Dia di sekolah dia pintar gitu. Nah tapi pasti ada masa, ada proses. Nah ini sangat tergantung sama juga orang tua, sama lingkungan yang support atau enggak. Sampai akhirnya sekarang dia kuliah. Kuliah di salah satu university negeri yang ada di Jakarta, dan ada juga donatur yang senang lihat anak ini mesti berprestasi. Dan kemarin saya lihat hasil yang dia dapat itu tuh nilainya luar biasa, bagus gitu. Paling rendah itu B. Wow. Paling rendah ya B. Coba kalau Jody, paling rendah berapa? C dong. C maksudnya cukup. Itu yang berhubungan dengan hitung-hitungan saya masih C ya. Wow, keren banget. Ini bisa jadi congratulations buat Edward. Bisa menjadi inspirasi karena sekarang Edward udah sembuh ya. Udah sembuh. Udah bersih karena udah lebih dari 5 tahun tetap masih lakukan kontrol ya. Udah 5 tahun belum sih Mas dia? Saya kurang tahu persis nih dalam sepertinya dia sudah masuk masa ini ya, after ini. Karena memang biasanya setelah dinyatakan bersih tuh nunggu 5 tahun dulu baru sampai bersih total gitu katanya ya. Tapi tetap juga harus menjaga. Iya, benar, tetap harus dijaga. Karena ya namanya juga sel di dalam tubuh. Ada yang tahu juga. Kita nggak bisa lihat kecuali ada pengobatan khusus gitu ya, treatment khusus. Nah, kalau misalkan di tahun 2020 kan kita sempat say hi gitu kan, kita sempat meet up segala macam. Nah, di tahun ini khususnya apalagi dengan situasi yang ternyata pandemi ini masih ada gitu nih Mas. Kegiatan YKA ini dalam waktu kedepannya akan ada apa nih? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Kebanyakan orang tuh kan ini saat pandemi seperti ini semua pada tiarap tuh. Ya kalau bisa tuh nggak melakukan kegiatan. Nah buat kita nih Yayasan Kanker Anak Indonesia justru ini jadi tantangan. Karena apa?
Yang pertama, justru pada kondisi seperti ini, anak-anak ini sama orang tua ini justru perlu bantuan luar biasa. Iya. Nah, kalau bukan dari kita lagi gitu loh, siapa yang ini Akan bergerak ya. Akan bergerak. Iya. Jadi kegiatan kita itu tuh boleh dikata tuh sepanjang masa masa pandemi ini nih Iya. sangat-sangat full. Oke. Nah, walaupun sebagian besar kita lakukan lewat online. Iya. Nah, tapi kan kita tetap mesti galang bantuan, galang dana. Kita mesti menyuarakan bahwa orang-orang anak-anak kanker di Indonesia tuh di luar sana masih banyak sekali yang membutuhkan obat-obatan, Iya. transportasi. Kita nggak bisa hentiin. Nah, kita tetap tingkatkan kewaspadaan protap kita dengan tentunya karena ini kan semua beresiko. Iya. Nah, anak-anak nggak mungkin pengobatannya dibiar kanker tuh kan harus berobat, harus Rutin kemo, ya? harus jalan, nggak bisa di pending nanti tahun depan. Oke. Iya. Nah, jadi kalau mereka nggak dijemput, naik kendaraan umum, nah tambah berisiko besar. Resikonya Akan lebih jauh lebih besar. membahayakan. Kalau mereka mau pakai let's say taksi atau apa, itu tuh biayanya juga besar. Iya. Jadi tetap kita jalankan. Nah, kegiatan-kegiatan misalnya supporting kita buat orang tua, semua lewat online. Ajar mereka memasak, ajar mereka hiburan, ajar mereka menggambar, segala sesuatu yang kita lakukan yang tadinya secara langsung, nah kita aplikasikan lewat online. Nah, psikologi juga, psikolog yang bantu anak-anak dan ibu. Nah, itu tuh mereka lakukan lewat online. Iya. Dokter konsultasi yang kita program-program yang kita lakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik anak dan orang tua, kita lakukan lewat online. Oke. Nah, dan banyak hal webinar ataukah live Instagram. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerhati, misalnya hiburan. Nah, bahkan kita pernah lakukan online tuh anak-anak kanker nyanyi diiringi sama angklung. Nah, segala sesuatu tetap kita jalankan. Oh, bedanya yang tadinya offline jadi online Jadi aja online. gitu. Iya. Tapi itu treatmentnya per anak. Misalnya kan ada tuh misalnya kayak sekolah-sekolah online sekarang tuh ada yang memang mengatasi itu per anak gitu untuk ngasih hiburannya, untuk mungkin latihan ngegambar, atau justru memang langsung dibuat webinar besar yang semuanya bisa ikutan. Nah, memang konsepnya kita itu tuh kan kita lakukan kita taruh platform kita misalnya IG Live, jadi kan mereka bisa sama-sama. Iya. Rame-rame lebih enak gitu. Oke, iya. Kalau webinar mengenai kesehatan, kita bisa juga undang komunitas-komunitas pemerhati, jadi yang ada di sekitar kita. Dan saya sangat bersyukur karena bukan hanya kita sendiri yang bergerak untuk anak-anak ini. Nah, juga support daripada donatur, support daripada pemerhati, support daripada banyak sahabat-sahabat YKAI di luar sana nggak berhenti. Mereka nggak berhenti untuk bahkan ada satu kisah yang luar biasa juga menarik. Jadi kan biasa nih kalau pandemi ibu-ibu tuh nggak tahu mau ngapain. Gitu. Iya, bingung. Biasanya udah mati gaya. Biasa ibu-ibu. mau melakukan kunjungan juga ini juga nggak bisa karena kan kita Iya. juga nggak bisa lakukan hal yang beresiko. Jadi dia bisa merajut di rumah, dia nggak tahu buat apa sampai hasilnya bagus, ya dilihat bagus. Nah dia posting, ini dia persembahkan buat bantu anak-anak dengan kanker. Oke. Dan sekali dia posting tuh bisa dia lelang dan terjual. Nah cukup untuk membiayain obat-obatan dalam 1 bulan. Wow. Dia lakukan 2 kali event yang sama, namanya Ibu Linda. Nah yang satu kira-kira itu apa sih ya namanya rajutan ya, yang dia buat ada yang yang berdonasi melalui dia beli dan uangnya didonasiin gitu. 25 juta, 25 juta. Wow. Nah, semuanya bisa berjalan gitu ya. Jadi saya ya dan kami Yayasan Kanker Anak Indonesia tuh merasa bahwa kami nggak sendiri. Jadi banyak supporting yang diberikan. Banyak orang-orang baik di luar sana yang perhatiin. Yang masih peduli dengan lingkungan di sekitar mereka. Termasuk salah satunya
Ya mulai dari kita. Mantap. Makanya kita juga ajak teman-teman nih untuk selalu support, maksudnya dalam hal apapun. Ternyata di luar sana tuh nggak cuman gara-gara corona aja nih gitu. Iya, tapi Mas, ini kalau seandainya kita nanya ke anak-anak ini sebenarnya ada total yang di bawah naungan YKA ini ada berapa? Sejabodetabek ya? Ya, jadi gini, kita punya data itu tuh data anak-anak dari tahun 2010 tuh udah ada yang kita bantu, kita fasilitasi sebenarnya ya. Sudah ada sekitar 1.300 ya. Wow. 1.300. Nah, dan di luar sana masih banyak tuh. Nah, barusan kita di masa pandemi ini pun lakukan kerjasama baru dengan salah satu kita sudah kerjasama dengan beberapa rumah sakit. Harapan Kita, Darmais, Keramat 128, Fatmawati, terus ada beberapa lagi rumah sakit yang lain. Nah, kemarin tuh baru juga kita lakukan kerjasama dengan rumah sakit grupnya Siloam ya. Siloam Hospital. Jadi kan mereka ada anak-anak juga yang dirawat anak-anak kanker yang kelas 3 BPJS. Jadi kita fokusnya ke anak-anak yang ini prasejahtera yang kita sebut. Berarti kalau saya di luar sana nih teman kita ada yang tadi sempat kita singgung juga, ada kerabat atau mungkin ponakan atau mungkin anaknya sendiri yang pengidap kanker saat ini baru mengetahui saat ini dan pengen gitu untuk bisa dibantu juga sama YKA, itu gimana caranya? Nah, kalau untuk bisa menghubungi kita sih ya, bisa menghubungi kita, tapi karena kita bekerja sama dengan rumah sakit dan dokter yang ada di rumah sakit yang nangani kanker, jadi lebih banyak kita prosesnya itu tuh kita terima dari rumah dari sakit, referensi rumah sakit. Jadi karena kan mereka tuh BPJS kelas 3. Nah, jadi itu pasti langsung dapat langsung masuk gitu. Nah, beberapa kasus ya kita bisa langsung hubungi kita. Nah, kita juga bisa bisa bantu gitu. Cuma memang kita tetap menjaga ini kan kepercayaan juga yang diberikan oleh masyarakat, oleh para pemerhati donatur di luar sana. Fokus kita adalah kepada benar-benar anak-anak yang memang memerlukan, anak-anak yang ada bantuan kepada yang menggunakan BPJS kelas 3. Karena nggak semuanya ke cover. Dan terakhir, kira-kira gimana kalau seandainya, karena untuk donasi sendiri kan tidak ada periodenya ya, ibaratnya kapanpun waktunya, mau pagi, siang, sore, malam, bulan apa, kapanpun akan terus dibuka. Itu gimana caranya kalau seandainya teman kita pengen berdonasi untuk YKAI? Wah, ini senang banget ya. Jadi ya seperti ini kita terus menyuarakan acara-acara seperti ini. Maaf, alarm saya bunyi. Alarm apa Bapak Jody jam segini? Jadi anak-anak tuh perlu, masih banyak anak-anak yang perlu dibantu. Jadi kalau mau bantu itu pun ada, kita terima bantuan apapun. Tidak selalu berupa harus uang, materi, tapi juga skill apapun yang bisa diberikan buat bantu anak-anak maupun juga orang tua. Nah, itu cara mental ya. Bisa menghubungi tentunya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, bagaimana menghubunginya? Kita punya Instagram, kita punya website, kita punya juga Facebook, platform-platform, dan juga kita ada hotline yang bisa langsung menghubungi gitu untuk konsultasi. Nah, tentu saja kalau dirasakan apa yang paling urgent gitu ya untuk kita bisa wujudkan. Nah, bantuan-bantuan. Nah, sekarang ini Yayasan Kanker Anak Indonesia punya mimpi untuk tentu saja sekarang lagi bikin planning, ngumpulin dana untuk bangun pusat pelatihan buat anak-anak dan keluarga, dan tentunya dengan orang tua. Mereka bisa bermain. Nah, untuk tahu programnya bisa menghubungi kami. Nah, kalau donasi berupa uang, kita sudah buka banyak platform. Tidak selalu transfer ke bank, kita juga sudah bisa gunain platform pakai QR. Nah, bekerja sama dengan banyak juga merchant ya. Kita ada beberapa yang menggandeng kita, membantu dalam artian membantu untuk menyebarluaskan informasi, mempermudah juga, mempermudah orang untuk berdonasi. Ya.
Wah, senang banget kalau ada sahabat mulai dari kita, ya terima kasih banget. Nah, silakan langsung cari tahu. Cari tahu semuanya di Instagram tuh lengkap Simple, loh. udah tinggal cari Yayasan Kanker Anak Indonesia pasti Yes, keluar. Pasti Ya. Pasti ketemu. keluar. Udah itu dari Instagram semuanya mau ke website, mau kemana itu semuanya pasti udah ada. Pasti. Nah, Ya, oke lah kalau begitu. Terima kasih Mas Sodi Ya, untuk waktunya. sama-sama. Banyak banget informasi penting yang kita bicarakan di Betul. kesempatan kali ini untuk memperingati Hari Kanker Anak Anak Indonesia. Internasional. Hari Kanker Anak Yes. Internasional di bulan ini ya. Di bulan Februari, ini. betul. Dan jangan lupa juga nih untuk teman-teman selalu semangat ya. Ya. Mungkin buat adik-adik semangat juga, jangan pantang menyerah. Siapa tahu nanti setelah pandemi ini usai kita bisa ketemu lagi, bisa main bareng lagi. Amin. Dan juga buat teman kita lainnya jangan lupa untuk tetap atur pola makan, Yes, jaga gaya kesehatan. hidup, jaga kesehatan ya. Gitu. Jangan sampai kita terpapar dengan berbagai macam penyakit. Nah, khusus untuk episode kali ini ada tagline khusus, Jod. Apa? Mulai dari kita kembalikan senyum anak Indonesia. Mantap. Saya Thank jadi you, thank Hendrarto, you. Miranti Wulandari dan juga Mas Sodi harus pamit. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih semuanya. Thank you Jody, thank you Terima Miranti. kasih. Thank you. Mulai dari kita, thank you.